Selamat pagi, shalom, dan salam sejahtera buat kita semua. Presbiter yang bertugas saat ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu keempat Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat menyanyi Kidung Jemaat 457, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita tabiskan ibadah minggu keempat masa Prapaskah dengan mengaminkan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 2 Tawarik pasal yang ke-15 ayat 7 menjadi nats pembimbing ibadah ini. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita, menyertai kamu.
Jemaat, mari kita berdoa kepada Allah. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur oleh karena kasih setiamu yang senantiasa kami alami sepanjang minggu ini yang berlalu dan seluruh perjalanan hidup ini. Saat ini kami datang bersekutu dari dalam rumah kami masing-masing bersama para pelayanmu yang melayani dari bait-Mu yang kudus di gereja GPIB Batra Kasih Makassar. Kami mengaku di hadapan-Mu bahwa di tengah berkat dan kasih-Mu masih saja kami seringkali berbuat, berkata, dan berpikir yang tidak sesuai dengan ajaran firman dan kehendak-Mu. Kami lalai dalam mengasihi sesama kami. Hidup kami penuh kebencian, angkara murka, dan dendam. Dalam hidup gereja, kami tidak setia datang beribadah kepada-Mu. Kami malas membaca Alkitab dan enggan mendengar firman-Mu. Bahkan dia menjadi sesuatu yang asing bagi kami. Tuhan, ampunilah kami. Hari ini kami mau belajar lebih sungguh lagi untuk setia kepada-Mu dan melakukan segala perintah-Mu, ya Tuhan Yesus. Sertailah kami dalam seluruh perbuatan, perkataan, dan pikiran, sehingga seluruh hidup kami jalani benar-benar sungguh memperlihatkan sikap hidup beriman dan setia memuliakan nama-Mu. Sungguh kami mau menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu dan di hadapan seluruh ciptaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Janganlah Tuhan Engkau menghukumku dalam murka-Mu yang tak pernah surut. Janganlah Tuhan Engkau mengajarku dalam kepanasan amarah-Mu. Kita mendengarkan firman Tuhan, kesaksian pujian. Yang pertama, Saudari Monik Rumiap akan memuliakan Tuhan dalam kidung pujiannya. I need Thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like Thine can peace afford. I need Thee, oh I need Thee. Every hour I need Thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to Thee. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah.
Oh, bless me now, my Savior, I come to Thee. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Terima kasih untuk hari yang baru, di minggu yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Kami boleh ada di dalam persekutuan umat Tuhan, di tengah-tengah jemaat GPIB Batra Kasih Makassar saat ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bimbing kami dengan Roh Kudus, agar kami mampu mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan di tengah-tengah hidup beriman kami. Tuhan Yesus bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudaraku, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Tawarik 15 ayat yang pertama sampai dengan 12. 2 Tawarik 15 ayat yang pertama sampai dengan 12 yang mengatakan, pembaruan oleh Asa. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia memperbarui mesbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka
dengan segenap hati dan jiwa. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar mengenai sebuah proses reformasi dan transformasi yang dilakukan oleh Raja Asa dalam pemerintahannya di kerajaan Yehuda, dan juga beberapa suku-suku yang masuk di dalam kerajaannya. Kalau kita membaca di pasal 14, saya ajak ibu bapak buka satu lembar ke belakang dari bacaan kita hari ini. Maka di ayat yang kedua sampai ayat 5, pasal 14 dari 2 Tawarik ini, kita akan menemukan bahwa Raja Asa adalah raja yang melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Di ayat yang kedua dikatakan dan dinyatakan bahwa Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ayat 3 sampai ayat 5 dijelaskan bahwa Asa menghancurkan mesbah-mesbah, tugu-tugu berhala, dan menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari kota Yehuda dan dari kehidupan beriman bangsa itu. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, kisah yang kita baca hari ini adalah sebuah proses yang dilakukan seorang raja dalam kesadarannya sebagai pemimpin umat. Ketika kehidupan manusia yang dipimpinnya ada di dalam keadaan yang jauh dari Tuhan. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja, Asa terpanggil untuk melakukan perubahan dan pembaharuan atas kehidupan umat yang dipimpinnya. Reformasi di ayat yang atau di pasal yang ke-14 adalah upaya yang dilakukan oleh Raja Asa di dalam melakukan perubahan total dalam hidup beriman umatnya. Dikatakan tadi di dalam pasal 14, ia menghancurkan, merubuhkan mesbah-mesbah, tugu-tugu berhala yang disembah oleh umat Yehuda. Bacaan kita di dalam pasal 15 adalah reformasi kedua yang dilakukan oleh Raja Asa dalam membangun kehidupan iman yang diperkenan oleh Tuhan Allahnya. Di pasal 15 ayat yang pertama ada keterangan Azaria bin Oded dihinggapi Roh Allah. Keterangan dihinggapi Roh Allah
menjelaskan bahwa seseorang adalah utusan Allah atau seorang nabi Allah. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa Azaria bin Oded yang disebutkan di ayat 1 adalah nabi Allah, utusan Allah yang datang dan menjumpai Raja Asa dalam upaya reformasi, transformasi yang sedang dikerjakannya. Nubuat yang dikatakan atau yang disampaikan oleh Azaria bin Oded ada di dalam ayat-ayat selanjutnya di dalam pasal ini. Tapi sebelum kita melihat dan membahas soal nubuatan apa yang disampaikan kepada Asa dan kepada Yehuda, Benyamin, dan juga suku-suku lain, Efraim, Manase, dan Simeon, maka kita akan melihat siapa sebenarnya Azaria bin Oded ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak ada keterangan yang lengkap tentang siapa Azaria bin Oded. Keterangan yang kita miliki di dalam ayat 1 hanya dikatakan dia seseorang yang dihinggapi Roh Allah. Dia seorang nabi. Berangkat dari namanya, Azaria itu terdiri dari dua kata, Azar dan Yah, yang berarti Yahweh telah menolong. Jadi nama Azaria itu maknanya adalah Tuhan Allah telah menolong. Ada penafsir yang mengatakan bahwa nabi tersebut bernama Oded, karena nama nabi tersebut ditemukan di dalam 2 Tawarik 28 ayat 9. Coba Bapak Ibu buka 2 Tawarik pasal yang ke-28 ayat yang ke-9. Tetapi di sana ada seorang nabi Tuhan yang bernama Oded. Apakah Oded ini adalah Azaria? Yang dimaksudkan, keterangannya juga belum lengkap dan bisa dipastikan. Ada penafsir yang mengatakan mungkin Azaria bin Oded adalah orang yang pernah hidup dan melayani di Israel Utara. Karena semua nubuatan-nubuatannya itu mengarah kepada Israel Utara. Siapapun Azaria ini, itu bukan persoalan buat kita. Karena substansinya bukan profil sang nabi ini yang mau dilihat. Tetapi apa yang disampaikannya, apa yang dinubuatkannya dalam proses mendukung Raja Asa melakukan pembaharuan iman dalam hidup umat Tuhan, itu yang akan menjadi titik renungan hari ini. Saudaraku, sebagai nabi bisa saja Azaria ini memang dengan sengaja dihadirkan, ditempatkan untuk menjadi orang yang memperlengkapi sebuah proses yang dilakukan oleh seorang raja besar, Raja Asa. Karena apa yang dilakukan oleh Asa adalah sebuah upaya yang memang ada dalam rancangan dan kehendak Tuhan atas umatnya. Apa yang membuat Raja Asa melakukan reformasi iman di dalam kerajaan yang dipimpinnya? Mari saudara kita lihat ayat 3 dari pasal 15. Di situ ditentukan sebuah dasar
dari upaya melakukan pembaharuan dalam kerajaannya. Di ayat 3 dikatakan begini, lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Narasi ini membantu kita memahami apa dasar reformasi yang dilakukan Raja Asa. Ternyata umat yang dipimpinnya ada di dalam waktu yang panjang, waktu yang lama, hidup tanpa Tuhan Allahnya, tanpa imam, dan juga tanpa regulasi, hukum dan aturan-aturan yang berlaku di dalam hidup umat. Saudara-saudara, ayat 3 juga membantu kita untuk melihat bahwa ada 3 pendekatan yang ditinggalkan oleh umat Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tidak hidup di dalam kebersamaan dengan Tuhan Allah. Mereka menyembah kepada Baal. Mereka menyembah kepada patung-patung berhala. Mereka menyembah kepada dewa-dewa. Dan dengan demikian, relasi yang mereka bangun adalah relasi yang salah. Relasi yang bukan dibangun dalam kesadaran iman kepada Tuhan Allah yang menyelamatkan nenek moyang mereka dari perbudakan di Mesir. Yehuda terlalu menikmati kehidupan dalam suguhan dunia. Yehuda hidup di dalam pementingan-pementingan hidup yang ekspres, yang instan, yang cepat. Mereka tidak mau berproses dalam hidup beriman dengan Tuhan Allahnya, dengan Yahweh. Karena itu mereka lebih mementingkan hidup pada penyembahan-penyembahan dewa berhala Baal yang dianggap dapat memberikan apa yang mereka butuhkan secara cepat. Mereka hidup tanpa imam, artinya ibadah-ibadah mereka tidak lagi dipimpin oleh imam-imam. Persekutuan dalam ibadah ritual yang harusnya menjadi ciri khas umat Allah hilang. Dan mereka tidak hidup di dalam hukum. Kata ayat yang ketiga bagian ketiga. Artinya seluruh hukum-hukum Tuhan tidak lagi menjadi bagian yang menjadi fondasi, menjadi dasar dalam kehidupan umat. Itu dasarnya maka Raja Asa melakukan transformasi, melakukan reformasi total besar-besaran dalam kehidupan Yehuda. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, menarik jika kita mencermati apa yang disampaikan Azaria kepada Asa, kepada Yehuda dan kepada Benyamin di ayat 2. Jadi tadi saya lompat ke ayat 3 untuk melihat alasan terjadinya reformasi. Sekarang kita sedikit naik lagi ke ayat yang kedua. Di ayat yang kedua dikatakan begini. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Makna apa yang terkandung dari seruan Azaria di ayat 2 yang kita baca tadi? Azaria mau mengatakan kepada Asa dan kepada suku-suku Israel bahwa Tuhan Allah bukanlah Allah yang sulit untuk dijumpai. Tuhan Allah bukanlah Allah yang sukar untuk ditemui.
Tetapi Tuhan Allah, Ia akan menjadi bagian yang dijumpai dan ditemui umat jika mereka datang dan mencarinya. Pesan dalam ayat ini mirip dengan apa yang disampaikan Daud kepada anaknya Salomo di akhir hidupnya. Mari lihat 1 Tawarik 28 ayat 9b. 1 Tawarik pasal 28 ayat 9b dituliskan demikian, jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Ayat yang senada, separalel, terdapat juga di dalam Ulangan 4 ayat 29, terdapat pula di dalam Yeremia 29 ayat 13 dan 14. Apa pesannya? Jika engkau mencari, engkau menemukan Tuhan. Tapi jika engkau meninggalkannya, maka ingatlah baik-baik, Tuhan akan meninggalkanmu selamanya. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, pesan ini disampaikan oleh Azaria kepada Asa dan kepada seluruh kaum yang dipimpinnya, supaya mereka benar-benar menyadari, benar-benar melihat dengan iman bahwa kehidupan yang mereka bangun adalah kehidupan yang tidak mungkin bisa dilakukan dan dijalani tanpa Tuhan, tanpa Allah, tanpa Yahweh dalam hidup mereka. Ada kekuatan yang dijumpai dan dialami dalam pertemuan dengan Tuhan. Ada keadaan-keadaan yang menyenangkan, nanti dijelaskan dalam ayat berikutnya. Ada salam, ada sejahtera, ada damai. Pada saat kehidupan itu dibangun dalam perjumpaan dan relasi dengan Allah. Tapi sebaliknya, saudara, di dalam ayat yang ke-6, ayat 5 sampai 6, dalam bacaan kita dikatakan bahwa akan terjadi kekacauan dalam hidup. Bangsa menghancurkan bangsa, umat hidup dalam kesesakan. Tidak ada damai, tidak ada sejahtera, tidak ada kenikmatan kehidupan iman ketika mereka meninggalkan Tuhannya. Tetapi ketika mereka hidup di dalam keadaan yang terbaik, maka di dalam ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10 dikatakan oleh Azaria bahwa hidup mereka akan dibangun. Hidup mereka akan ada di dalam situasi keadaan yang diperkenan Tuhan. Karena Allah dijumpai, Allah ditemui, Allah menjadi bagian yang tidak dilepaskan oleh umat. Karena mereka sadar bahwa kekuatan hidup mereka ada pada Allah. Maka mereka bisa memberikan syukur kepada Tuhan, memberikan persembahan-persembahan mereka kepada Allah sebagai bagian yang mendorong mereka untuk meresponi apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Allah, apa yang dialami dan dilakukan oleh Raja Asa menjadi bagian yang harus kita refleksikan dalam hidup kita, khususnya di minggu-minggu Prapaskah ini. Orang katakan minggu Prapaskah adalah minggu sengsara Tuhan. Orang katakan minggu Prapaskah adalah minggu penderitaan. Maka kesengsaraan dan penderitaan apa yang mau kita ambil maknanya dalam perjalanan hidup kita sebagai umat hari ini? Pertanyaan yang paling mendasar adalah, apakah dalam hidup saya dan saudara
kita juga kedapatan sama dengan Israel di ayat 3 pasal 15 ini. Bahwa kita sudah terlalu lama hidup tanpa Tuhan, hidup tanpa peribadahan yang benar, dan hidup tanpa aturan-aturan firman yang ditaati secara konsisten. Kalau itu yang terjadi, maka apa yang diserukan oleh Azaria dan Asa hari ini harusnya mendasari kita untuk melakukan reformasi total dalam hidup kita. Apa yang diserukan sebagai nubuatan akan hari esok yang lebih baik hendaknya memotivasi kita semua sebagai gereja untuk benar-benar ada di dalam sebuah pembaharuan dan pertobatan di masa-masa prapaskah ini. Karena tanpa itu, saya dan saudara tidak akan pernah menemukan kekuatan salib Kristus yang menjadi sanjungan dan yang menjadi dasar kehidupan iman di mana kita ada hari ini. Kita tidak akan pernah melihat cahaya Kristus itu keluar menjadi bagian yang menyelimuti hidup kita untuk selalu ada dan dekat dengannya. Kalau hidup kita jauh dari Allah, hidup kita jauh dari ibadah-ibadah yang benar, hidup kita jauh dari regulasi, aturan-aturan hukum. Saudara, saya minta maaf, tapi saya harus katakan satu hal yang penting. Apalagi ketika kita bicara di poin yang kedua tentang bagaimana ibadah itu harus dibangun dalam tanggung jawab iman kepada Allah. Karena ada banyak hal saya lihat ketika orang beribadah, ketika gereja jemaat-jemaat GPIB itu beribadah, ada satu kekonyolan yang selalu saja dilakukan meskipun sudah diingatkan berulang-ulang. Main handphone di dalam ibadah. Pergi merokok dan keluar pada saat doa syafaat. Saya mau bilang, kalau ibadah dibangun dalam pola-pola model ini, jangan pernah berharap ada berkat turun dalam hidup saudara. Dari atas mimbar ini saya mau bilang, ketika relasimu dengan Tuhan dibangun dalam ibadah yang tidak sungguh-sungguh, maka Tuhan Allah katakan di dalam firman-Nya hari ini, Ia pun tidak sungguh-sungguh kepada kita. Kalau engkau cari Dia, kau temukan Dia. Tapi kalau engkau meninggalkannya, Ia tinggalkan engkau selama-lamanya. Maka berhenti sudah ibadah itu main handphone dan buka-buka itu medsos di dalam gedung gereja ini. Kalau saudara sedang beribadah dengan Tuhan. Kalau di luar ibadah silahkan. Tidak ada yang larang itu. Berhenti kalau pas pelayan firman doa syafaat, dia sudah ukur ini paling tidak 10 menit. 2 batang rokok clear. Saya juga perokok. Tapi bukan berarti saya menghalalkan rokok itu ketika saya ada di dalam ibadah gereja. Hari ini Asa dan Azaria ingatin kita, kalau mau benar-benar ketemu Tuhan Allah, jangan main-main. Yang kedua, sebuah proses pembaharuan Bapak Ibu itu tidak bisa terjadi hanya di luar diri kita. Sebuah proses pembaharuan itu harus dimulai dari diri kita. Dari dalam. Supaya Bapak Ibu dan saya tidak menjadi orang yang selalu menjustifikasi dan menghakimi orang lain dalam hidup. Terlalu banyak dalam pergaulan dan di dalam perjumpaan dengan orang lain kita menyaksikan dan melihat orang paling gampang untuk tunjuk hidup orang lain. Orang paling mudah untuk menghakimi orang lain. Tapi dia lupa
apakah yang ditudingkan, dituduhkan, ditunjukkan kepada orang lain itu sudah mengalami perubahan di dalam dirinya. Hal-hal itu sudah membuat dirinya juga ada di dalam sebuah transformasi dan reformasi hidup. Tidak sulit memang untuk menghakimi orang lain. Tidak susah untuk menonton dan mengomentari kehidupan orang lain. Tapi pada saat saudara mengalami serangan balik, counter attack dari orang lain terhadap sikap yang kita buat terhadap mereka, kadang-kadang kita tidak siap. Kita marah. Maka firman hari ini mau bilang, kalau siap untuk mereformasi dirimu, maka siap juga terbuka seperti Raja Asa yang menerima kritik dari Azaria bin Oded itu. Dia buka hatinya, silakan Nabi, bicara apapun saya dengar, saya lakukan. Saya siap dikritik, saya siap untuk mendengar, saya siap untuk dibaharui. Karena kalau saya tidak dibaharui lebih dulu, maka umat yang saya pimpin tidak mungkin berubah. Tapi ketika saya berubah, maka saya pastikan umat itu berubah. Karena itu saya buka hati saya, silakan kritik saya sehabis-habisnya. Supaya hidupku juga dibaharui dan dibenarkan di dalam kehendak Allah. Maka saya mau bilang juga saudara, kalau kita juga mau dibaharui oleh firman Allah, buka hati. Jangan keraskan hati kita. Supaya pembaharuan itu terjadi dengan tepat. Kalau kita mau menjadi pribadi-pribadi yang, kalau saya pinjam apa yang dikatakan Rasul Paulus, manusia-manusia baru yang diperbaharui dalam iman kepada Kristus, maka siaplah untuk membuka hati, dikritik oleh firman Allah, dikritik oleh Tuhan Allah di dalam hidup ini. Dan yang terakhir, di dalam proses ke depan kita akan memilih pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin misioner. Apakah diaken, penatua, apakah unit-unit misioner, pengurus dan pelayan pelkat, pengurus komisi. Proses ini akan berjalan dalam tahun ini, Ibu Bapak. Maka hari ini diingatkan bagi saya dan saudara untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang punya kesadaran dalam diri kita untuk selalu ada dan dekat dengan Tuhan Allah. Untuk menjadi pemimpin yang takut Tuhan. Menjadi pemimpin yang bertanggung jawab baik dalam keluargamu, dalam pekerjaan dan usaha yang kita lakukan, maupun dalam persekutuan umat Tuhan. Kita mau membangun diri kita untuk siap menjadi pemimpin-pemimpin yang membawa gereja Tuhan ini dalam arak-arakan yang indah. Dalam pujian kepada Tuhan Allah, memuliakan dan mengagungkan Dia yang adalah kepala dari gereja ini. Jangan menjadi pemimpin-pemimpin ke depan yang hanya memikirkan diri sendiri, yang hanya mengedepankan kepentingan sendiri, yang hanya mau didengar tapi tidak mau mendengar. Jangan hanya menjadi pemimpin yang hanya urus bagaimana caranya supaya saya ada di dalam keadaan yang paling nyaman. Maka saya harus memainkan topeng-topeng saya. Supaya di sini saya aman, di sini saya aman, dimanapun, di mana-mana saya aman. Maka kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak orisinal. Kita menjadi pribadi-pribadi yang munafik dalam hidup. Kasih Tuhan, biarlah firman ini menggugah kita semua. Bukan hanya saudara, tapi juga saya. Mari menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Jadi pribadi-pribadi yang dalam kesadaran mau terus diperbaharui, mau terus diubah, mau terus menjadi baru
di tengah-tengah hidup ini. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi sesuatu yang baik. Tapi akan menjadi masalah ketika kebaikan itu tidak pernah diecap, tidak pernah diambil, tidak pernah dikerjakan dalam hidup kita. Mari berjalan untuk senantiasa mengedepankan Kristus, tumbuh dan hidup di dalamnya, supaya berkat-berkat-Nya itu benar-benar mengalir dalam hidup dan kehidupan kita. Amin. Biar ku tumbuh di matamu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan aku menjadi ranting yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Diriku milikmu abadi, Engkau tumbuhkan imanku, yang dalam aku kau mulai, kau sempurnakan bagimu. Olehmu kunjuk mereka hingga berbuah mulia. Saudara-saudara, mari berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari saudara, kita bersyafaat bersama, kita berdoa. Tuhan, meteraikanlah firman-Mu bagi kami hari ini, agar apa yang dinubuatkan oleh Azaria bin Oded itu juga menjadi nubuat bagi kami umat Tuhan, bukan saja bagi Raja Asa dan Yehuda, tapi bagi gereja Tuhan hari ini. Nubuatan itu masih sangat relevan di dalam hidup kami. Karena kami sadar kami juga sering jauh dari Tuhan. Kami sadar kami sering menjauhi ibadah-ibadah kami dan doa-doa kami.
Kami sadar Tuhan, kami selalu hidup di atas kehendak kami, bukan di atas hukum-hukum-Mu. Karena itu biarlah transformasi total juga terjadi dalam hidup kami sebagai gereja Tuhan, agar kami kedapatan menjadi anak-anak yang selalu bertemu dengan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, dan selalu menerima dan mengalami berkat-berkat Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk gereja-Mu, dimanapun gereja-Mu ada dan melayani, baik gereja-Mu yang ada di kota-kota besar, kota-kota kabupaten, kota madya, di kecamatan-kecamatan, kelurahan-kelurahan, desa-desa, bahkan di daerah-daerah terpencil, ya Allah. Di pedalaman-pedalaman hutan Kalimantan, hutan Sulawesi, hutan Sumatera, di pesisir-pesisir pantai, di bantaran-bantaran sungai, gereja-Mu hadir di sana. Tuhan, dampingi gereja-Mu di dalam melaksanakan tugas dan amanat agung Kristus di tengah-tengah dunia ini. Gereja-Mu juga seringkali berhadapan dengan berbagai pergumulan, berbagai kesulitan, berbagai tantangan, hambatan. Tuhan Allah, kami belajar hari ini lewat firman-Mu, kami harus menyingkirkan mezbah-mezbah, batu-batu berhala, tugu-tugu, penyembahan-penyembahan yang seringkali menghambat kami untuk hidup setia kepada Tuhan. Kami harus mengambil satu keputusan untuk menjadi umat yang hanya berserah kepada Tuhan Allah, sumber hidup kami. Tuhan berkati gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Ini berdoa untuk majelis sinode. Tuhan memberikan hikmat, kemampuan, kekuatan di dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada majelis sinode. Tuhan, kami berdoa untuk 327 jemaat-jemaat GPIB. Kami berdoa untuk seluruh pos-pos pelayanan dan kesaksian. Tuhan berkati gereja-Mu di dalam melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Secara khusus, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Batra Kasih Makassar, di mana kami ada dan terhimpun sebagai umat-Mu di sini. Kami berdoa untuk majelis jemaat sebagai pimpinan di tingkat jemaat. Kami berdoa untuk pelaksana harian majelis jemaat di dalam mengawal program-program kerja. Kami mau berdoa Tuhan untuk seluruh unit-unit misioner. Kami berdoa untuk pengurus-pengurus Pelkat dan juga pelayan-pelayan Pelkat, pengurus komisi. Kami berdoa untuk Yayasan Pendidikan Kristen Yapendik GPIB cabang Batra Kasih. Kami mau berdoa untuk semua kami yang ada di dalam kebersamaan sebagai umat Tuhan, dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 12. Kami berdoa untuk pegawai kantor majelis jemaat. Tuhan, Engkau melihat, Engkau menyaksikan apa yang ada dalam hidup dan persekutuan yang kami bangun. Kami mohon kepadamu Tuhan, dalam kerendahan hati Tuhan memberkati gereja ini, jemaat ini, agar semua yang dikerjakan itu dilakukan dalam kebersamaan untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Ada banyak agenda-agenda pelayanan kami ke depan, penyusunan program kerja dan anggaran, kegiatan retreat katekesasi. Kami berdoa untuk proses sidang majelis jemaat triwulan yang terakhir. Kami mau berdoa untuk seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangka Paskah peneguhan Sidi Baru. Tuhan, seluruh agenda-agenda itu menjadi bagian yang harus kami kerjakan bersama. Tuhan, tolong beri kami kekuatan, beri kami kesehatian, sepikir, sejiwa,
di dalam merancang apa yang terbaik bagimu Bapa melalui gereja ini. Kami berdoa untuk 15 jemaat-jemaat GPIB yang ada di Mupel Musyawarah Pelayanan Sulsel Barat. Tuhan juga memberkati di dalam penata layanan yang mereka kerjakan di jemaat-jemaat baik Regio 1 sampai dengan Regio 4. Kami berdoa untuk BP Mupel, Tuhan memberkati di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam kebersamaan dengan 16 jemaat GPIB di Mupel ini. Bapa Surgawi, kami mau berdoa kiranya Tuhan terus berjalan bersama dengan kami, berjalan dengan gerejamu di dalam melakukan hal-hal besar, hal-hal yang indah yang Engkau harapkan untuk kami lakukan di tengah-tengah hidup bersama orang lain dan juga hidup bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, kami berdoa untuk para menteri, kami berdoa untuk anggota legislatif, kami berdoa Tuhan untuk semua pemimpin-pemimpin daerah. Tuhan beri hikmat bagi mereka agar di dalam melaksanakan seluruh tanggung jawab di tengah-tengah kepemimpinan mereka, Roh Allah juga hinggap dan menjadi bagian di dalam keberadaan pemimpin-pemimpin kami. Kami berdoa Tuhan, di tengah masyarakat di mana kami hadir di wilayah ini, kami mau hidup berdampingan dengan penuh kasih dengan saudara-saudara kami dalam keperbedaan yang ada. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami umat muslim yang akan menjalankan ibadah puasa mereka dalam beberapa hari ke depan. Tuhan juga berkati agar semua yang dilakukan itu berkenan bagi Allah, dan semua itu boleh membawa kedamaian dalam relasi kami dengan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah-ibadah pada jam-jam yang akan datang, pada sore dan malam hari nanti. Tuhan berkati presbiter sektor pelayanan 4 dan 6 yang melayani, pemandu lagu, pianis, teman-teman operator multimedia, operator sound system, rekan-rekan Satgas AKB yang bertugas pagi ini, security. Tuhan berkati kami semua. Bahkan Tuhan berkati umat-Mu yang hadir, baik yang hadir di dalam gedung gereja ini maupun umat-Mu yang ada di rumah-rumah, di dalam kebersamaan kami beribadah. Tuhan berkati kami semua. Umat-Mu yang sakit kami berdoa, Tuhan pulihkan, Tuhan tahirkan dari sakit penyakit mereka. Umat-Mu yang ada di dalam sukacita, sempurnakan sukacita mereka ya Bapa. Umat-Mu yang ada dalam pergumulan, kekhawatiran hidup, Tuhan yakinkan bahwa Engkau adalah sahabat mereka, sehingga tidak ada ketakutan, kekhawatiran dalam hidup umat-Mu. Anak-anak kami dalam pendidikan, dalam pergaulan, kiranya Tuhan membentuk mereka menjadi apa yang Tuhan mau. Para lansia kami dalam hari tua mereka, Tuhan pelihara. Tuhan berikan sukacita, kesehatan, kedamaian, agar orang-orang tua kami juga boleh hidup menikmati anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami, pelayanan kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ketika kami mencari-Mu, Engkau ada. Ketika kami hidup dekat dengan Tuhan, maka Engkau akan selalu menjadi bagian yang terus mencurahkan kasih dan berkat dalam hidup kami. Ampunkan dosa kami, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam Kristus Yesus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kiranya kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pujian Saudari Monik Rumiap dipersilahkan memuliakan Tuhan. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Now His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. Ajakan pengucapan syukur. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kepada Allah. Firman Tuhan, aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mazmur pasal yang ke-86 ayat yang ke-12. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan pada kotak yang ada di depan, untuk dihimbau melalui jalur tengah dengan tertib dan kembali melalui jalur samping kiri dan kanan. Kita menyanyi dari Gita Bakti 364, syukur kami ungkapkan.
syukur padamu Bapa, syukur telah kau berikan Yesus putramu. Syukur kami ungkapkan, syukur padamu Bapa, syukur telah kau berikan Yesus putramu.
kita kembali menyanyi bait yang pertama. Syukur kami ungkapkan, syukur padamu Bapa, syukur telah kau berikan Yesus Putramu. Syukur kami ungkapkan, syukur padamu Bapa, syukur telah kau berikan Yesus Putramu. Sebab oleh karya kasih-Mu orang miskin dan lemah kini berkata, hidupku tenang. Sebab oleh karya kasih-Mu orang miskin dan lemah kini berkata, hidupku tenang. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, inilah kami dengan ungkapan syukur lewat berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Apa yang kami berikan tidak sebanding dengan kasih dan berkat yang Engkau limpahkan bagi kami. Namun kiranya persembahan syukur dan persepuluhan yang kami berikan ini dapat berguna bagi pelayanan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kami mensyukuri setiap anugerah-Mu dan tidak henti-hentinya kami membawa ungkapan syukur di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Warta Jemaat, Minggu 20 Maret 2022. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayan gereja sepekan mendatang. 1. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Charles J. Manuputi, pelayan liturgi, Diaken dan Penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 6 dan 4. Pemandu lagu, Saudari Monik Rumiap, Saudara Brian Rambing. Persembahan pujian, Saudari Monik Rumiap. Organis, Saudara Asep Pagorai. Operator LCD, Saudari Gloria Tewu. Operator Sound System, Saudara Bagas Pamo. Pengawas protokol kesehatan, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 54 orang, perempuan 83 orang. Ibadah sektor pelayanan akan diadakan pada hari tanggal Rabu 23 Maret 2022, waktu pukul 19.00 atau jam 7 malam sampai selesai.
Pelayan firman, Pendeta Charles J. Manuputi. Pelayan liturgi atau tuan rumah, diaken dan penatua dari sektor pelayanan 11. Organis, Bapak Ganet Soekarno. Pemandu lagu, Saudara Christian Latu Perisa. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat secara daring atau luring pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKLU via daring. Ibadah Pelkat PKLU GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 24 Maret 2022. Pelayan firman Pendeta Helmi Supit. Pemandu lagu Ibu Mariana Sahal. Organis Bapak Eki Rumbu. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKLU secara daring pada ibadah tersebut. Ibadah penerima diakonia. Ibadah penerima diakonia Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 24 Maret 2022, waktu pukul 10 pagi sampai dengan selesai, tempat GKP 2 lantai 1. Untuk itu dimohon kehadiran anggota dan pengurus diakonia pada ibadah tersebut. 2. Bidang pembangunan ekonomi gereja, kegiatan usaha dana katekesasi. Dalam rangka akan dilaksanakannya kegiatan retret katekesasi, maka disampaikan bahwa komisi dan anggota katekesasi periode 2021-2022 akan melaksanakan kegiatan pencarian dana melalui aksi parkir pada ibadah hari Minggu tanggal 20 Maret 2022. Mohon dukungan dan partisipasi seluruh warga jemaat dalam menunjang kegiatan pencarian dana ini. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bidang Inforkom dan Litbang. Penerimaan calon vikaris GPIB. Berdasarkan surat Majelis Sinode nomor 0620-3 Romawi strap 22 garing MS 21 Romawi 2022, maka melalui surat ini Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih memberitahukan bahwa telah dibuka pendaftaran bagi para calon vikaris GPIB yang belum mendaftar dengan ketentuan syarat administrasi tertera pada warta buku atau info halaman 12, atau dapat datang langsung ke kantor gereja, kantor majelis jemaat pada hari dan jam kerja. Pendaftaran dibuka dari tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2022. Diharapkan berkas lamaran diterima paling lambat di kantor Majelis Sinode GPIB pada tanggal 31 Maret 2022. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Lokakarya penyusunan PKA GPIB Jemaat Bahtera Kasih 2022-2023. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa akan dilaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka penyusunan PKA GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar tahun pelayanan 2022-2023 dengan informasi sebagai berikut bahwa pembukaan lokakarya dan rapat komisi akan diadakan pada hari tanggal Senin sampai Selasa 21 sampai 22 Maret 2022. Waktu pukul 17.00 WITA atau jam 5 sore sampai selesai. Tempat gedung GKP 2. Mohon kehadiran majelis jemaat sektor 1 sampai 12, tiap sektor 6 orang. BPPJ dan unit-unit misioner. Dan penyampaian ini bersifat undangan. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 19 Maret 2022, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Hendrik A. Sarumpait, Ketua 5, dan Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Saudara-saudara, mari berdiri. Pergilah dan bagikanlah damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Ku mau berjalan dengan juru selamatku,
di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.